Halo teman-teman pejuang KSN, selamat datang di video pembelajaran astronomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam memahami alam semesta, yaitu bintang. Bintang bukan hanya titik cahaya di langit, tetapi objek luar angkasa yang kompleks, memancarkan energi melalui reaksi fusi nuklir dan mengalami proses evolusi yang panjang. Materi ini sangat relevan dalam persiapan kompetisi Sains Nasional atau KSN bidang astronomi karena mencakup spek struktur, pembangkitan energi, transfer energi, hingga evolusi bintang dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam mempersiapkan untuk kompetisi Sains Nasional atau KSN bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Faiza Kipti Lambo dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi bintang terdapat 4 subbab, yaitu pertama adalah persamaan struktur bintang, kedua adalah pembangkitan energi dalam bintang, ketiga adalah transport energi, keempat adalah evolusi bintang, kelima adalah bintang ganda, keenam adalah bintang variabel, dan yang terakhir adalah gugus bintang. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minnas solihin. Amin. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri karena terjadi reaksi fusi nuklir di dalam intinya. Reaksi ini mengubah hidrogen menjadi helium dan menghasilkan energi yang sangat besar yang membuat bintang bersinar terang. Dasar materi fisika bintang sudah diaplikasikan di bagian fotometri dan spektroskopi. Modul ini, kita akan melihat bintang dengan lebih detail. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari fisika bintang lebih lanjut, teman-teman dapat membaca buku. Yang pertama adalah buku Sakti Olimpiade, kedua adalah Astronomi karya Toasti, ketiga adalah Fundamental Astronomi karya Hannu Kartunen, keempat adalah An Introduction of the Theory of Stellar Structure and Evolution oleh Dina Priyanik. Yang pertama, persamaan struktur bintang. Persamaan struktur bintang digunakan untuk mengetahui struktur dalam bintang secara teoretik. Ada 4 persamaan. Yang pertama adalah kesetimbangan hidrostatis atau dP per dr sama dengan negatif G dikali M dikali Rho dibagi R kuadrat. Yang kedua adalah kontinuitas. dm per dr sama dengan 4V R kuadrat dikali Rho. Ketiga adalah pembangkitan energi atau dl per dr sama dengan 4pi r kuadrat dikali rho dikali epsilon. Keempat adalah transport energi, dt per dr sama dengan min 3k dikali rho dibagi 4ac kp per t pangkat 3 l per 4 pi r kuadrat. Terdapat tambahan satu persamaan, yaitu persamaan keadaan. Persamaan keadaan ini digunakan untuk meninjau gas yang menahan tekanan gravitasi dan menciptakan keseimbangan hidrostatis. Untuk bintang yang normal, tekanan gas dapat didekati dengan gas ideal dengan persamaan P sama dengan NKT. Lalu selanjutnya adalah pembangkitan energi dalam bintang. Pembangkitan energi dalam bintang masih menjadi misteri, namun kita dapat memperkirakan secara teoretik. Yang dipercaya saat ini adalah pembangkitan oleh nuklir. Dalam mempelajari hal ini ada 3 skala waktu, yaitu skala waktu dinamik, skala waktu Therman, dan skala waktu nuklir. Jika dilakukan perhitungan, maka jika dilakukan perbandingan skala waktu nuklir yang akan mendekati waktu sebenarnya bintang. Lalu kita akan membahas satu persatu, yaitu skala waktu dinamik. Dengan waktu yang diperlukan sebuah bintang akibat gravitasi tanpa ada gaya yang menyangga atau dt sama dengan 2V akar dalam kurung R per 2 pangkat 3 per Gm. Lalu yang kedua adalah skala waktu thermal. Skala waktu yang diperlukan sebuah bintang untuk meradialisasikan seluruh energinya
Energi termalnya dalam bentuk energi panas melalui kontraksi tanpa ada mekanisme lain yang membangkitkan energi lain. Dengan persamaan, TT sama dengan Gm pangkat 2 per 2R per L. Lalu yang terakhir adalah skala waktu nuklir. Skala waktu yang dibutuhkan oleh bintang untuk meradialisasikan energi yang berasal dari energi nuklir, atau waktu hidup bintang sama dengan epsilon waktu kali M kali C kuadrat dibagi L. Setelah kita tahu bahwa pembangkitan energi dalam bintang adalah energi nuklir, kita bisa merumuskan dari reaksi nuklir mana hal tersebut berasal. Ketika memasuki tahap deret utama, bintang mengubah 4 inti hidrogen menjadi 1 inti helium. Ada 2 jalur reaksi untuk mengubah hidrogen, yaitu rantai proton, PP, dan siklus karbon. Hal ini bergantung pada temperatur pusat bintang, dan temperatur pusat bintang tergantung pada massa bintang. Untuk massa bintang kurang dari 1,5 massa matahari. Bintang melalui proses siklus karbon, dan bintang yang kurang dari massa tersebut melalui rantai PP. Lalu yang selanjutnya adalah transfer energi. Terdapat 3 cara memungkinkan energi atau foton ditransfer dalam bintang. Yang pertama adalah radiasi. Foton diabsorpsi lalu diemisikan kembali oleh atom-atom. Kedua adalah konveksi, transfer energi melalui perpindahan gas-gas. Dan yang ketiga adalah konduksi, transfer energi melalui tumpukan elektron-elektron. Setelah kita memahami materi, kita akan lanjut ke contoh soal. Soal pertama, persamaan kesetimbangan hidrolistatis mengajarkan pada kita tentang kesetimbangan yang terjadi pada bintang. Berikut adalah berbagai tekanan yang dapat menahan tekanan gravitasi kecuali A. Tekanan gas, B. Tekanan radiasi, C. Tekanan elektron terdegenerasi, D. Tekanan neutron terdegenerasi, dan E adalah tekanan emisi atom. Jawabannya adalah E, di mana tidak ada tekanan emisi atom untuk menjaga kesetimbangan bintang. Soal nomor 2. Persamaan kesetimbangan hidrostatis dan kontinuitas dapat digunakan untuk merumuskan tekanan pusat sebuah bintang. Rumuskan persamaan tersebut dengan menggunakan beberapa pendekatan. R diasumsikan sebagai radius total. Integral dari X sama dengan dx sama dengan 1/1 X kuadrat. Dan transformasi Lagrange ke Eulerian. Turunan R terhadap M sama dengan 1/4 pi R kuadrat dikali rho. A, PC lebih besar dari GMR kuadrat per 8 pi R pangkat 4. B, PC sama dengan GMR pangkat 2 per 8 pi R pangkat 4. Dan C adalah PC sama dengan GMR per 4 pi R pangkat 4. Dan D adalah PC lebih besar dari GMR per 4 pi R pangkat 4. Dan terakhir E adalah P lebih besar dari GMR pangkat 3 per 4 pi R pangkat 4. Jawabannya adalah A. Pembahasannya transformasi dari sistem Eulerian ke Lagrangian. Dalam sistem Lagrangian, kita mengekspresikan perubahan berdasarkan massa, bukan radius. Oleh karena itu, kita dapat hubungan turunan R terhadap M sama dengan 1/4 pi R kuadrat dikali rho. Selanjutnya, persamaan kesetimbangan hidrostatik didistribusikan menjadi turunan tekanan terhadap massa sama dengan negatif G dikali M sebagai fungsi dari R dibagi 4 pi R pangkat 4. Persamaan ini kemudian diintegralkan dengan menggunakan syarat batas. Di pusat bintang, tekanan sama dengan PC dan massa sama dengan 0. Di permukaan bintang, tekanan sama dengan 0 dan massa sama dengan M total. Integralnya menjadi integral dari PC ke 0 terhadap dP sama dengan negatif integral dari 0 sampai M total dari G dikali M dalam fungsi R per 4 pi R pangkat 4 terhadap dm. Persamaan ini dapat ditulis ulang sebagai PC sama dengan integral dari 0 sampai M total dari G dikali M sampai fungsi R per 4 pi R pangkat 4 terhadap dm. Kemudian, karena massa dan radius di pusat bintang dianggap mendekati 0 dan nilai radius didekati dengan R, radius total bintang, maka integral di atas menjadi pendekatan batas bahwa dari tekanan pusat digunakan pendekatan kasar. Maka diperoleh PC lebih besar dari integral dari 0 sampai M total dari G dikali M sebagai fungsi R dibagi 4 pi R pangkat 4 terhadap dm.
Lalu, hasil integralnya adalah PC lebih besar dari G dikali M total kuadrat dibagi 8 pi R pangkat 4. Soal nomor 3. Perkiraan tekanan pusat minimal sebuah bintang dengan massa 1,2 M sum dan radius 1,2 R sun. A adalah 2,57 kali 1017 N per M kuadrat. B adalah 6,14 kali 1013 N per M kuadrat. C 3,04 kali 1013 N per M kuadrat. D adalah 6,14 kali 1014 N per M kuadrat. E adalah 2,05 kali 1011 N per M kuadrat. Jawabannya adalah C. Massa bintang yaitu M star sama dengan 1,2 M matahari yaitu 2,386 8 kali 10 pangkat 3 10 kg. Jari-jari bintang R star sama dengan 1,2 R matahari yaitu 8,4 kali 10 pangkat 8 meter. Sehingga PC lebih besar dari G dikali M kuadrat dibagi 8 pi R pangkat 4. Sehingga didapatkan tekanan di pusat bintang lebih besar dari konstanta gravitasi universal dikalikan kuadrat dari massa bintang dibagi 8 kali pi kali pangkat 4 dari jari-jari bintang. Soal nomor 4. Tekanan gas ideal dapat digunakan untuk menyeimbangkan tekanan gravitasi bintang. Bintang jenis apa yang menggunakan tekanan ideal ini? A adalah bintang neutron, B tekanan bintang dengan temperatur rendah, C adalah bintang deret utama kelas O, D adalah bintang kali putih, dan E adalah black hole. Jawabannya adalah B, dengan pembahasan sebagai berikut. Berikut ini adalah tekanan yang menahan tekanan gravitasi masing-masing bintang. A adalah bintang neutron, di mana tekanan neutron terdegenerasi di bintang neutron ini. B adalah bintang dengan temperatur rendah, di mana tekanan gas ideal dan tekanan gravitasi radiasi. C adalah bintang deret utama kelas O, di mana tekanan terradiasi. Dan D adalah tekanan katai putih, di mana tekanan neutron terdegenerasi. Dan E adalah black hole, di mana tidak ada. Soal nomor 5. Laju pembangkitan energi epsilon di dalam bintang dinyatakan oleh parameter epsilon, yaitu jumlah energi yang dibangkitkan oleh satu satuan massa bintang per detik. Tinjau lapisan elemen bola. Massa elemen ini adalah dm sebagai fungsi r sama dengan 4 pi r kuadrat dikali rho dikali dr. Tentukan sebuah persamaan yang menunjukkan pembangkitan suatu energi di dalam bintang. A adalah turunan luminositas terhadap massa sama dengan 4 pi r kuadrat dikali rho dikali epsilon. B adalah turunan luminositas terhadap jari-jari sama dengan epsilon. C adalah turunan luminositas terhadap jari-jari sama dengan 4 pi r dikali rho dikali epsilon. D adalah turunan luminositas terhadap massa sama dengan 4 pi pangkat r pangkat 3 dikali rho dikali epsilon. Dan yang terakhir adalah E, yaitu turunan luminositas terhadap massa sama dengan epsilon. Jawabannya adalah E, dengan pembahasan sebagai berikut. Dari pengertian laju pembangkitan energi, jumlah energi yang dibangkitkan oleh suatu massa materi bintang per detik. Jumlah energi per detik adalah luminositas. Dengan kata lain, epsilon sama dengan dl kali dm. Lalu selanjutnya nomor 6. Waktu dinamik dapat diperoleh dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah waktu dinamik didekati dengan sebuah partikel jatuh bebas dari permukaan bintang ke inti. Lintasan tersebut diasumsikan memenuhi hukum Kepler dengan subbuk mayor radius bintang. Dari asumsi ini, rumusan tersebut dinamik. A adalah waktu dinamis sama dengan akar dari 3pi per 32 G dikali rho kuadrat. B adalah waktu dinamis sama dengan akar dari 1 per 32 G dikali rho. C adalah waktu dinamis sama dengan akar dari 3pi per 32 dikali G dikali rho. Lalu, D adalah waktu dinamis sama dengan akar dari 3pi per 8 G dikali rho. E adalah waktu dinamis sama dengan akar dari 3pi per 16 G dikali rho. Jawabannya adalah C. Dengan pembahasan dari hukum 3 Kepler, A pangkat 3 dibagi P kuadrat sama dengan G dikali M dibagi 4 Pi kuadrat. Lalu setelah R dipangkatkan 3 dibagi P kuadrat sama dengan G dikali M dibagi 4 Pi kuadrat. Setelah itu menjadi P kuadrat sama dengan 4 Pi kuadrat bagi G dikali M, lalu dikalikan sama dengan setengah R pangkat 3, di mana
Rho sama dengan M dibagi 4 per 3 Pi R pangkat 3, sehingga substitusi menghasilkan P sama dengan akar dari 3 Pi dibagi 8G dikali Rho. Waktu dinamik adalah waktu yang diperlukan partikel untuk bergerak jatuh bebas, sehingga waktu dinamik diperoleh dari setengah Pi menjadi T dinamis sama dengan 1 per 2 akar dari 3 Pi dibagi 8G dikali Rho. Kemudian disederhanakan menjadi T dinamis sama dengan akar dari 3 Pi dibagi 32 G dikali Rho. Nomor 7. Berapakah waktu yang dibutuhkan sebuah awan agar sama dengan massa 2000 msum dan radius 24 tahun cahaya runtuh akibat gravitasi sendiri? A sama dengan 2,56 kali 107 tahun, B 2,56 kali 108 tahun, C 2,56 kali 109 tahun, D 2,56 kali 1010 tahun, E adalah 2,56 kali 1011 tahun. C, jawabannya adalah B. Dengan pembahasan asumsi awan gas terbentuk bola, di mana densitas massa Rho sama dengan M dibagi 4 per 3 Pi pangkat 3. Substitusikan nilai Rho sama dengan 20.000 massa matahari dibagi 4 per 3 Pi dikali 24 tahun cahaya pangkat 3. Hasilnya 6,767 dikali 10 pangkat minus 23 kg per detik kubik. Setelah itu, gunakan waktu dinamik untuk menjawab. T dinamis sama dengan akar dari 3 Pi dibagi 32 G dikali Rho sama dengan 8,09 dikali 10 pangkat 5 12 detik. Lalu 2,56 dikali 10 pangkat 8 tahun. Nomor 8. Saat tahap evolusi atas skala waktu Kelvin, Helmholtz ditetapkan selama hidup bintang. A adalah deret utama, B adalah bintang katai putih, C adalah cabang horizontal, D adalah protopus bintang, E adalah ZAMS. Jawabannya adalah D. Di mana penjelasannya sebagai berikut. Saat protobintang, bintang bercahaya dari pemanasan yang berasal dari pengkerutan. Soal nomor 9. Dimas baru belajar astronomi di SMA-nya. Pelajaran kali ini, Dimas diminta untuk memilih bintang yang memiliki radius paling kecil di mana massa seluruh bintang diasumsikan sama. Dari pilihan yang disediakan, mana yang akan dipilih Dimas pilih? A adalah bintang neutron, B adalah bintang raksasa, C adalah bintang katai putih, D adalah bintang variabel raksasa, dan E adalah bintang deret utama. Jawabannya adalah A. Yang seharusnya Dimas pilih adalah bintang yang memiliki kerapatan paling besar. Karena dengan massa yang sama, bintang memiliki kerapatan besar, memiliki radius yang kecil. Dari pilihan yang disediakan, jawaban yang tepat adalah bintang neutron. Soal nomor 10. Dimas mengamati sebuah objek astronomi. Untuk tugas kali ini, Dimas akan mengamati planetary nebula. Dari pernyataan berikut, pilihan yang benar mengenai planetary nebula adalah A adalah gas yang dilontarkan oleh sebuah bintang yang akan menjadi katai putih, B adalah kumpulan gas yang akan nantinya menjadi sebuah planet, C adalah planet di luar tata surya yang mengelilingi sebuah bintang, D adalah awan gas yang sangat mempat yang di dalamnya terdapat molekul organik dan berpotensi adanya kehidupan. E adalah awan molekul yang raksasa yang sedang dalam tahap pembentukan bintang baru. Jawabannya adalah A. Dengan penjelasan, planetary nebula bisa dikatakan bintang yang mempunyai massa antara sekitar massa matahari hingga 8 massa matahari dan akan menyisakan bintang katai putih. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Wah, berdasarkan materi tentang bintang tadi, kita sudah bahas. Jadi tahu ya apa itu persamaan struktur bintang, pembangkitan energi dalam bintang, transfer energi, evolusi bintang, bintang ganda, bintang variabel, gugus bintang. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti penentuan jarak dan navigasi, pemahaman reaksi fusi untuk energi masa depan, penerapan stetoskopi, dan fotometri dalam teknologi, dan juga pengembangan teleskop dan instrumen astronomi, dan lain-lain. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca buku ya. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.